di Madrasah Aliyah Yapi Tinggi Raja pada mata pelajaran fikih. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 LPTK IAIN Loksmowe tahun 2020. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja video pembelajaran dengan materi jual beli, di mana inti dari materi tersebut adalah menerangkan tentang hukum jual beli dan juga syarat dan rukun dalam jual beli. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Baik, pada pagi hari ini Ibu masuk pada jam pertama dalam pelajaran ini. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita bisa masuk dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika pimpinan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Siapa ini yang ada datang hari ini? Datang semua ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita sehat semua. Tidak ada yang tidak hadir. Baik, sebelum kita membuka pelajaran kita hari ini, pelajaran yang kemarin, minggu kemarin adalah tentang mudaharah. Jadi pada pelajaran kali ini kita masuk tentang jual beli. Ya, apa itu jual beli? Transaksi. Jadi jual beli itu adalah transaksi. Nah, pada pelajaran kali ini kita coba untuk melihat video pembelajaran kita. Ada video pembelajaran, kamu lihat, kemudian nanti kamu simpulkan apa video yang kita tonton kali ini. Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lalu sahabat pelajar di mana saya membahas muamalah di dalam hukum Islam, yaitu jual beli. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan jual beli. jadi tujuan pembelajaran kita kali ini kita akan mengetahui atau memahami apa itu prinsip dari jual beli. Baiklah sahabat, kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat pelajar sekalian, jual beli ini merupakan bagian dari praktek muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah al-muamalatu adalah hubungan antar sesama manusia yang didasarkan atas kebutuhan bersama. Muamalah tadi apa? Hubungan antara sesama manusia Atas kebutuhan bersama. Jadi kita sama kita ini saling berhubungan, saling membutuhkan, itu disebut dengan muamalah. Salah satu yang terpenting hubungan kita sesama kita adalah tentang jual beli. Artinya kedua belah pihak saling membutuhkan sehingga kebutuhannya saling terpenuhi. Itu merupakan salah satu dari bagian muamalah tersebut, sebab dapat mengatur hubungan antar sesama manusia yang didasarkan atas kebutuhan bersama. Nah, sahabat sekalian, selain jual beli yang merupakan bagian dari muamalah, antara lain adalah khiyar
hasil diskusinya? Mana? Kelompok mana? Oke, baik. Silakan. Silakan. Jadi hasil dari diskusi kami, bagaimana hukum reseller atau dropship dalam jual beli online? Yaitu dalam jual beli online diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti horor atau ketidakjelasan ataupun tadlis ataupun penipuan. Nah, paham itu? Bisa kalian pahami yang kelompok lain? Adakah pertanyaan? Sudah jelas? Jadi hukumnya dalam jual beli online itu adalah boleh selagi tidak ada unsur horor di dalamnya. Horor itu apa? Tidak pasti. Jadi kita tidak tahu nih ngirimnya kapan, datangnya kapan. Itu tidak pasti namanya. Kalau sudah tidak pasti itu yang lebih haram atau barangnya haram. Misalnya beli narkoba di dalamnya, itu udah jelas haram. Jadi hukum sebenarnya kalau dia jelas siapa yang beli, siapa yang jual, apa yang dijual, ada transaksinya, hukumnya jadi haram atau boleh. Nah selanjutnya nomor mana lagi? Kedua. Oke, enggak. Hasil dari diskusi kami yaitu bagaimana hukum beli barang online yang barangnya tidak sesuai dengan pesanan. Hukumannya yaitu penjual dapat dikenakan sanksi pidana karena merugikan konsumen. Sanksi apa tadi? Penjual dapat dikenakan sanksi pidana karena merugikan konsumen. Jadi kita beli barang jilbab, ya kan? Yang datang tidak sesuai dengan pesanannya, itu dihukum pidana. Ada undang-undangnya itu, ada undang-undangnya, undang-undang melindungi konsumen. Konsumen itu kita ya. Jadi kita dilindungi. Kenapa? Karena merugikan kita. Jadi bisa dihukum kalau tidak sesuai dengan pesanan. Nah, kelompok lain sudah jelas? Jelas. Ada yang bertanya dari kelompok ini? Ya? Jelas. Itu hasil diskusinya. Nah, kelompok terakhir silakan. Hasil dari diskusi kami yaitu bagaimana hukum jual beli akun game online. Secara umum, jual beli akun game online boleh atau mubah dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, asalkan memenuhi syarat-syarat jual beli yang berlaku, yaitu dalam bentuk 1. Syariat sahnya akan jual beli, 2. Peraturan dari pihak game, 3. Kelebihan dan kurangan jual beli akun game online. Jadi pada dasarnya menurut kelompok 3, hukum jual beli akun game online itu adalah mubah atau boleh. Kira-kira kamu setuju atau tidak? Setuju. Game online setuju atau tidak? Tidak. Karena menurut hukum Islam, online game itu adalah perbuatan yang mubazir. Mubazir ya kan? Sia-sia dia. Menyia-nyiakan waktu dia. Tak ingat sholat dan segala macam. Jadi tak ingat PR. Tak ingat orang tua. Tak ingat makan. Nah, jadi hukum game ini kalau dalam Islam bisa jadi haram.
Jadi dapat kami disimpulkan hukum jual beli adalah mubah dan harus sesuai dengan syariat. Syariatnya yaitu harus ada penjual dan pembeli. Baik, itu kesimpulan dari pelajaran kita dari kelompok pertama. Selanjutnya, kelompok 3, apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Yang dapat kami simpulkan pada materi hari ini yaitu transaksi adalah transaksi adalah fondasi dari kegiatan ekonomi yang memungkinkan distribusi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pembeli serta penjualnya. Sebelum berakhir kesimpulan pelajaran kita dari kelompok terakhir, coba kalian katakan. Kesimpulan dari pembelajaran kami hari ini adalah jual beli. Jual beli yaitu suatu transaksi yang sah. Transaksi jual beli dianggap sah dalam Islam. 2. Barang yang diperjualbelikan harus halal. 3. Harga yang adil dalam Islam mendorong adanya keadilan. 4. Pengetahuan dan kejelasan dalam Islam. Baik, itu kesimpulan dari kelompok terakhir tentang jual beli. Ya, ada lagi yang mau dipertanyakan tentang jual beli kali ini? Asia? Jadi kesimpulannya bahwa jual beli itu pada hukumnya atau pada dasarnya adalah mubah. Asalkan ada penjual, syaratnya ada penjual, Dan ada pembeli ada pembeli, dan ada barangnya. ada barangnya, terakhir Ada akad. akad atau transaksi. Dengan syarat lagi bahwa barang yang dijual itu suci dan bermanfaat. Suci dan bermanfaat lagi Baik, dari pelajaran kita kali ini, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kali ini, ada angket yang harus Ibu tanyakan kepada kalian. Oke, Ibu panggil mewakili dari masing-masing kelompok saja ya. Kelompok pertama dari laki-laki silakan maju. Mewakili satu orang. Silakan Bu. Kamu tahu jadi sekolahmu? Masih bikin semester 2. Kemudian di kelasku ada wakil pensiunan. Ada Bu. Ada Bu. Saran dan sekolahmu saya kira sesuai dengan Sesuai Bu. selama saya mengajar pembelajaran saya kira-kira ada yang sesuai atau ada yang tidak sesuai. Sesuai. Ada yang menarik atau ada yang kurang menarik menurut pendapat hal yang bisa saya perbaiki. Kemudian mewakili dari kelompok 2. Nah, ini silakan.
saya sesuai dengan supaya kamu mengerti dengan pembelajaran saya. Tidak ada yang harus saya perbaiki dalam metode pembelajaran saya. Jadi selama saya belajar, aku paham dan mengerti. Iya. Baik anak-anak, dari semua pembelajaran, dari semua pembahasan kita berjalan selama kurang lebih 90 menit. Kita bertatap muka, kita belajar kelompok bersama. Selama itu pula, adalah kira-kira yang belum paham atau tidak paham tentang pembahasan kita kali ini. Paham ya? Jadi dasar inti dari pembahasan kita secara garis besarnya adalah tentang jual beli. Masih awal, jual beli hanya tentang dasar bukunya saja. Apakah jual beli itu boleh? Kemudian masuk syarat-syaratnya. Nah, pelajaran kita kali ini hanya sebatas itu.